Anak ini lagi asik-asik nyantai di kolam renang, tapi dia nggak sadar kalau misalkan di bawahnya itu ada hiu. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada dua orang bersaudara yang lagi santai-santai aja. Nah, kakaknya lagi berenang dan adiknya lagi main pasir. Nah, pas dia lihat adiknya main pasir, ya udah dia santai lagi aja. Tapi tiba-tiba dia merasa cemilannya tuh jatuh. Nah, pas jatuh itu dia merasa kok ada sesuatu ya di bawah kolam renang dia. Sampai kacamata dia juga jatuh. Terus dia minta tolong ke adiknya, dia bilang kalau misalkan kayaknya ada sesuatu di bawah kolam renang kita. Tapi adiknya nggak percaya sama sekali. Akhirnya dia cari kacamata yang membuat dia akhirnya malah jatuh dong. Terus adiknya kaget kenapa dia kayak nggak bisa berenang gitu. Ternyata dia itu panik banget, di bawahnya itu bener-bener ada hiu. Adiknya mau nolong tapi ikut jatuh juga dan hiunya tambah lama tambah mendekat ke mereka. Untungnya mereka berhasil naik ke balon ini. Tapi tambah lama hiunya itu tambah ganas guys. Di sini mereka udah takut banget karena hiunya tuh tambah ganas dan tambah mendekat ke arah mereka. Nah, setelah itu mereka berusaha terus menjaga keseimbangan supaya mereka itu nggak masuk ke dalam kolam renangnya. Nah, tiba-tiba kakaknya itu kayak berusaha untuk narik sesuatu di dalam hiunya. Sampai ternyata hiunya kalah dong guys. Dan ketika mamanya datang, mamanya bingung banget kenapa anaknya tuh heboh banget. Ternyata hiu yang dari tadi mengejar mereka itu hanyalah hayalan mereka. Dan ternyata itu cuma hayalan mereka doang. Makanya kalau misalkan hiunya ada yang ditarik, itu hiunya kempes guys. Habis itu mamanya ternyata beliin balon buaya yang baru yang membuat mereka jadi takut banget. Intinya mereka kapok deh guys. Link video aslinya di Instagram story aku @sherantoynet. Cowok ini punya cita-cita untuk nikahin nenek-nenek kaya supaya dia itu bisa sukses. Tapi akhirnya ini malah kaget banget guys. Jadi kisahnya ada cowok yang bernama Michael. Dia itu benci banget sama temennya yang bernama Paul. Jadi Paul itu suka memamerkan harta kekayaannya dan ngejek kalau misalkan Michael itu miskin. Nah, setelah itu Michael langsung berambisi banget kalau misalkan dia harus mempunyai duit yang lebih banyak daripada si Paul. Terus Michael mikir kalau misalkan dia harus nikahin nenek-nenek kaya yang janda. Setelah itu dia cari nama-nama di internet. Nah, keluarlah nama nenek Elizabeth ini. Setelah itu dia langsung janji bertemu dengan nenek itu, bilangnya ke asistennya dia itu mau wawancara. Nah, terus Michael sampai di acara yang ada neneknya. Tapi dia ngelihat neneknya itu kayak bosen gitu. Akhirnya Michael mendekat dan ngajak ngomong nenek itu. Nah, terus nggak berapa lama mereka ngomong, mereka tuh jadi nyambung banget. Tapi tiba-tiba Michael kaget banget karena ini terjadi. Akhirnya Michael kaget banget karena tiba-tiba dia diundang ke rumah nenek itu, ternyata untuk ini guys. Jadi pas dia datang ke rumah neneknya, dia bingung rumahnya tuh gede banget. Nah, pas dia lihat neneknya tuh langsung seneng banget. Nah, nggak hanya itu aja, terus mereka minum-minum sampai nggak sengaja mereka itu saling. Nah, setelah itu mereka berdua langsung jatuh cinta banget karena neneknya selama ini tuh selalu kesepian. Tapi anak-anaknya yang mengetahui itu semua langsung marah. Apalagi beberapa bulan saat mereka menikah, tiba-tiba nenek Elizabeth meninggal dunia. Nah, dokter bilang kalau nenek itu makan pil yang salah menyebabkan dia itu meninggal. Dan semua harta kekayaannya jatuh ke Michael semua. Di situ Michael nggak ada sedih-sedih sama sekali karena kehilangan Elizabeth. Dan bahkan Michael langsung ke rumah Paul untuk memamerkan kekayaannya dia. Walau di situ Paul nggak percaya banget atas apa yang dia lihat, tapi dia benar-benar kasih tahu ke Paul kalau misalkan aku lebih kaya dari kamu. Perenang ini dipaksa sama pelatihnya yang jahat banget untuk tahan nafas selama 3 menit supaya bisa masuk ke dalam tim nasional. Dan akhirnya ini parah banget guys. Jadi kisahnya ada cowok yang punya cita-cita menjadi perenang, tapi dia itu terlalu muda jadi dia nggak bakal dikasih untuk masuk ke dalam tim nasional. Dia bilang kalau misalkan dia akan membuktikan dia itu bisa berenang dengan cepat. Dan ternyata pas dibuktikan dia itu mampu berenang dengan cepat banget guys. Bener-bener kayak Aquaman. Namun setelah dia membuktikan, pelatih tetap nggak kasih dia untuk masuk ke dalam tim nasional karena dia tuh masih muda banget. Tapi cowok itu tetap maksa sampai akhirnya pelatihnya bilang kalau misalkan dia harus melakukan satu tes ini. Jadi ini adalah 4 orang yang akan mau masuk ke dalam tim nasional. Mereka harus melewati tes tahan nafas selama 3 menit. Dan partnernya pas dia lagi nyelam akan pegangin dia dari atas supaya mereka nggak curang. Dan ketika dia tahan nafas ini parah banget guys. Setelah itu dia dipaksa untuk tahan nafas selama 3 menit di dalam kolam renang dan akhirnya ini yang terjadi. Setelah dia lihat temennya juga, temennya tuh kayak udah nggak kuat gitu. Nah, setelah udah lewat 1 menit, dia tuh mulai nggak tahan guys. Sampai akhirnya dia tetap tahanin diri dan 3 menit tuh lewat dan dia berhasil. Nah, ini gantian dia harus menekan temannya juga untuk lewat 3 menit tahan nafas. Tapi kali ini temennya itu udah berontak, udah nggak kuat. Tapi pelatihnya bilang kalau kamu keluarin dia, kamu nggak akan bisa masuk tim nasional. Akhirnya dia tahanin terus, sampai waktunya udah 3 menit dan akhirnya temennya tuh udah nggak bergerak sama sekali. Dan akhirnya temennya itu benar-benar ditolong. Namun dia nggak nyangka banget kalau misalkan untuk masuk ke dalam tim nasional dia itu harus mengorbankan nyawa seseorang. Akhirnya setelah pengorbanannya dia dan temannya itu masuk ke dalam tim, tapi dengan cara yang salah banget. Link video aslinya di Instagram story aku @sherantoynet.
TikTokers ini pingin banget viral dan dapat 1 juta views dengan ngeprank semua temen yang ada di sekolahnya, tapi ini akhirnya parah banget. Jadi TikTokers ini bernama Frank yang dia itu selalu ngeprank teman-temannya. Jadi seperti ini, dia akan taruh tabung ke temennya dan ketika temennya buka, itu bakal berantakan banget dan buat temennya itu diomelin sama kepala sekolah. Tapi Frank itu nggak pernah diomelin sama kepala sekolah ya, kepala sekolah itu terlalu percaya sama Frank. Sampai akhirnya tambah lama tuh tambah parah. Dia malah taruh kulit pisang supaya temennya itu jatuh. Nah terus bener aja dong temennya jatuh dan dia malah ketawa-tawa. Ketika temennya berusaha aduin kalau misalkan Frank itu jahat banget, gurunya itu malah nggak percaya sama sekali. Sampai akhirnya mereka punya strategi untuk menjebak Frank. Mereka merekam aksi perbuatan Frank, tapi ternyata yang kena itu malah kepala sekolahnya. Di situ Frank dapat masalah yang besar banget dan orang tuanya suruh Frank untuk hapus TikToknya. Dan mirisnya ternyata video Frank ketahuan guru malah nembus 1 juta views. Anak ini mau ngetes ayahnya dengan pura-pura meninggal, tapi malah ini yang terjadi. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya anak ini adalah anak satu-satunya, tapi ibunya tuh meninggal dunia. Semenjak ibu yang meninggal, dia itu tidak mendapatkan kasih sayang sama sekali dari ayahnya. Sampai kadang-kadang dia itu sengaja membuat masalah sampai ke kantor polisi supaya ayahnya tuh peduli, tapi ayahnya malah marahin dia. Nah di sini itu membuat dia marah banget kenapa ayahnya tuh nggak pernah sayang sama dia sama sekali. Sampai akhirnya dia membuat sesuatu yang parah banget. Dia membuat skenario pura-pura tenggelam di laut, terus dia mencari hotel yang murah. Setelah itu dia mau lihat ayahnya tuh peduli sama dia nggak sih? Tapi dia kaget banget masalah dia tuh jadi ada di berita dan viral banget. Sampai semua orang nyari dia dan ini akhirnya parah banget. Akhirnya cowok ini viral banget karena dia pura-pura meninggal, tapi ayahnya malah nggak peduli sama sekali. Karena dia udah takut banget dia viral, dia kemana-mana tuh dicari-cari semua orang. Akhirnya dia aduin aja ke polisi kalau misalkan dia itu cuma pura-pura meninggal doang. Nah setelah itu polisi langsung mengantarkan dia ke ayahnya. Di sini ayahnya malah nggak peduli sama sekali, malah marah-marah ke dia, bilang kalau misalkan dia itu memalukan. Nah karena anaknya merasa udah deh kayaknya ayahnya tuh udah nggak sayang lagi sama dia, akhirnya dia kabur aja dari rumah. Dan dia mencari pekerjaan baru padahal dia masih berumur 18 tahun doang. Tapi dia tetap berusaha sampai akhirnya dia lulus kuliah. Dan dia bertemu dengan seorang cewek yang dia sayang banget. Dan juga dia akhirnya memutuskan untuk menikah dan punya anak. Tapi dia akan menyayangi anaknya nggak seperti apa yang ayahnya lakukan ke dia. Guys, kalian tahu nggak YouTuber ini yang sempat viral banget dan menuai banyak kontroversi? Karena dia itu menggunakan makeup sampai dia itu benar-benar berubah banget. Dan bahkan banyak banget yang pro kontra terkait dengan video ini. Positif ya, banyak yang bilang kalau misalkan hal ini adalah bentuk seni dan kreativitas. Tapi banyak yang bilang kalau misalkan makeup ini terlalu ekstrim, membuat perempuan terlalu terobsesi sama standar kecantikan tertentu. So, menurut kalian gimana tentang tanggapan ini? Tapi berubah jadi cantik banget ya? Walaupun sebelumnya juga udah cantik. Kalau kalian mau lihat perubahan-perubahan lain yang keren banget, udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Shira Internet.